Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kesehatan yang boleh kami nikmati hingga saat ini. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menjamah hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu ini boleh mengambil tempat di hati kami, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati pemirsa yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah berkat kesehatan, rezeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian mereka. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini, lindungan Tuhan boleh menjadi bagian kami. Mohon ampun Tuhan dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, masalah menunjukkan karakter seseorang. Ayat intinya saya ambil dari Amsal 27 ayat 19. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Banyak orang berusaha mengetahui karakter seseorang, bahkan karakternya sendiri. Mulai dari yang agak ilmiah seperti tes psikologi, hingga yang berbau mistis. Bentuk wajah ini karakternya sabar, tanggal lahir ini sifatnya pendendam, dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya melihat karakter asli seseorang itu bukan hal yang sulit. Caranya cukup melihat bagaimana respon ataupun sikap seseorang saat berada dalam tekanan masalah. Sebagai pemimpin, Saul dan Daud pernah mengalami situasi yang sulit, tetapi respon keduanya berbeda. Salah satu contohnya, ketika Goliat menentang pasukan Saul, Saul justru membuat sayembara dan bukan memohon pertolongan Tuhan. Tampaknya Saul lebih mengandalkan manusia. Kenekatan Saul membakar korban akibat tak sabar menunggu Samuel, juga karena ia takut rakyatnya meninggalkannya. Sekali lagi, ia lebih bersandar pada manusia. Sepeninggal Samuel, Saul sempat memakai pemanggil arwah agar bisa memanggil arwah Samuel. Apakah Samuel yang menolong dia? Tidak. Samuel hanya perantara Allah. Tapi toh Saul tetap tidak mempercayai Allah. Berbeda dengan Daud saat menghadapi tekanan dalam masa-masa pelarian dan menghadapi berbagai masalah. Kita bisa melihat mazmur-mazmurnya yang bukan hanya memohon pertolongan Allah, tetapi Daud sangat mempercayai Allah. Bagaimana karakter kita ketika menghadapi masalah? Apakah kita tetap beriman kepadanya? Apakah kita tetap setia berjalan dalam kebenaran? Apakah masalah yang kita hadapi justru membuat kita kecewa dan kemudian memilih menempuh cara-cara dunia ketika kita mengalaminya sendiri? Mungkin kita baru menyadari begini rasanya di bawah tekanan. Tapi ketika kita belum pernah mengalaminya, ya, saya pasti bisa. Tapi bagaimana jika suatu saat kita dituduh melakukan yang tidak pernah kita lakukan? Bagaimana respon kita? Firman Tuhan mengingatkan kita untuk tetap bersandar padanya, bahwa kebenaran tidak akan pernah kalah dengan kebaikan. Seorang filsuf Romawi, Markus, berkata, hal-hal buruk hanya bisa menghancurkanmu ketika hal-hal tersebut sudah menghancurkan karaktermu. Biarlah iman kita selalu lebih besar
daripada masalah kita. Karena kita sendiri punya Tuhan yang jauh lebih hebat dari segala masalah yang kita hadapi. Mari kita mengandalkan Dia saat menghadapi masalah. Berjalanlah dengan kekuatan darinya dan bukan dengan kekuatan sendiri. Ikutilah kehendaknya dan bukan kehendak sendiri. Biarlah masalah yang kita hadapi justru membuat kita semakin tekun, tahan uji, dan berpengharapan kepadanya. Kita boleh baca Roma 5 ayat 3-5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita untuk dapat menunjukkan karakter anak-anak Tuhan yang sebenarnya. Jika saudara-saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara-saudara boleh share di sosial media kamu, Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya, sehingga semakin banyak umat-umat Tuhan yang merasa terberkati dengan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan, yang mengingatkan kami ketika ada dalam masalah, bahwa disitulah kami akan menunjukkan karakter kami yang sebenarnya, bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan dan memiliki iman yang teguh, bahwa kami yang menunjukkan bahwa kami benar-benar anak-anak Tuhan, anak-anak yang memiliki iman, sehingga apapun masalah dalam kehidupan kami boleh tetap kuat oleh karena berjalan bersama Tuhan. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini. Mohon ampun dosa pelanggan kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Terima kasih pemirsa dimanapun berada telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih. Tuhan memberkati. Jawab doa, jawab doa.